Di balik aroma santan dan rempahnya yang khas, opor ayam menyimpan cerita perjalanan budaya yang panjang. Dari India, Arab, hingga Tionghoa, semua bercampur dalam satu hidangan istimewa. Penasaran? Kita mulai dari awal yuk. Pernah makan opor ayam kan? Hampir semua orang Indonesia pasti pernah mencicipinya. Apalagi saat lebaran. Aroma santan yang gurih, daging ayam yang empuk, dan kuah yang melimpah selalu jadi menu andalan yang bikin suasana kumpul keluarga makin hangat. Tapi, kamu pernah kepikiran gak sih? Sebenarnya opor ayam itu dari mana asalnya? Kenapa kok bisa-bisa jadi makanan wajib saat hari raya? Dan kenapa ada dua versi, yang kuah kuning dan kuah putih? Ternyata di balik semangkuk opor ayam tersembunyi kisah panjang yang menarik banget. Mulai dari jejak perdagangan zaman dulu, masuknya budaya asing ke Nusantara, hingga proses akulturasi yang akhirnya menciptakan hidangan khas Indonesia yang kita kenal dan cintai sampai sekarang. Di video ini kita bakal bahas sejarah, makna budaya, dan perjalanan panjang opor ayam dari masa ke masa. Jadi siap-siap karena kita nggak cuma bahas makanan, tapi juga kisah di balik rasanya. Terus, apa sih opor ayam itu? Opor ayam adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang begitu lekat dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Setiap kali lebaran tiba, kehadiran opor ayam di meja makan seolah menjadi hal yang tak bisa dipisahkan dari tradisi. Aromanya menggoda, kuah santannya kental dan gurih, serta rasa rempah yang khas menjadikannya menu yang selalu dinantikan. Tapi, opor ayam bukan sekedar makan enak, lebih dari itu. Ia adalah bagian penting dalam tradisi kuliner Nusantara, simbol dari momen kebersamaan, kehangatan keluarga, dan juga rasa syukur di Hari Raya yang Fitri. Di balik kelezatannya, opor ayam menyimpan nilai kebudayaan yang kuat. Sejarah panjangnya mencerminkan proses akulturasi berbagai budaya yang datang dan tumbuh di Indonesia. Karena itulah, mengenal asal-usul opor ayam tak hanya menambah wawasan, tapi juga membantu kita menghargai warisan kuliner Indonesia yang kaya dan terus hidup hingga sekarang. Terus gimana sih sejarah opor ayam? Opor ayam bukan cuma sekedar hidangan rumahan yang lezat. Di balik santan dan rempah-rempahnya, ternyata tersimpan kisah panjang perjalanan budaya. Hidangan ini lahir dari akulturasi tiga budaya besar, India, Arab, dan Cina yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan interaksi masyarakat sejak berabad-abad lalu. Dari proses inilah, opor ayam tumbuh menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang unik dan istimewa. Ada dua jenis opor ayam yang paling dikenal di Indonesia. Ada kuah santan putih yang banyak dipengaruhi budaya Tionghoa dan Jawa, serta kuah kuning yang menunjukkan jejak pengaruh kuat dari masakan India dan Arab. Kini, opor ayam dikenal luas sebagai hidangan khas saat Hari Raya Idul Fitri. Lebih dari sekedar makanan, ia telah menjadi simbol tradisi, kebersamaan, dan rasa syukur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada dua jenis opor ayam, salah satunya kuah santan putih. Opor ayam kuah santan putih merupakan salah satu varian opor yang paling populer di kalangan masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia. Ciri khasnya terletak pada kuah santan yang kental, lembut, dan aromatik, menciptakan rasa yang menenangkan sekaligus nikmat. Banyak yang menduga sajian ini memiliki kaitan erat dengan hidangan lontong cap gomeh, yaitu makanan khas yang disajikan saat perayakan cap gomeh oleh komunitas Tionghoa. Inilah salah satu bukti nyata pengaruh budaya Cina dalam kuliner Nusantara yang masih lestari hingga kini. Tak hanya soal rasa, kuah putih dalam opor juga punya makna simbolis. Putih melambangkan kesucian,
ketulusan, dan awal yang baru, makna yang sangat sesuai dengan momen Lebaran, di mana umat Muslim saling memaafkan dan kembali ke fitrah. Itulah mengapa opor ayam kuah putih begitu cocok disajikan saat hari raya. Bukan hanya memanjakan lidah, tapi juga menghadirkan makna mendalam di setiap suapannya. Yang kedua, ada opor ayam kuah kuning. Berbeda dari opor ayam kuah putih, opor ayam kuah kuning punya cita rasa yang khas dan kaya rempah. Hidangan ini mendapat pengaruh kuat dari budaya India, terutama dari teknik memasak kari yang menggunakan berbagai rempah aromatik. Bumbu utama dalam opor kuning adalah kunyit dan jinten yang memberi warna kuning keemasan sekaligus aroma yang kuat dan khas. Rasanya lembut, gurih, dan cenderung tidak terlalu pedas. Pas banget untuk dinikmati oleh semua kalangan. Opor ayam kuah kuning sering kali menjadi pilihan utama saat Hari Raya Idul Fitri maupun acara-acara istimewa lainnya. Rasanya yang kaya tapi tetap ringan menjadikan hidangan yang selalu dinantikan. Dengan kombinasi rempah yang harmonis, opor kuning bukan hanya nikmat di lidah, tapi juga menjadi bukti yang nyata bagaimana budaya luar bisa berbaur indah dengan tradisi kuliner Nusantara. Tahukah kamu, opor ayam yang sering kita santap saat Lebaran ternyata bukan murni masakan asli Indonesia? Ya, sejarah opor ayam ternyata merupakan hasil dari proses akulturasi budaya yang panjang dan menarik. Opor ayam lahir dari perpaduan dua masakan khas, yaitu kari dari India dan gulai dari Arab. Kari dikenal dengan kekayaan rempah-rempahnya, sementara gulai punya cita rasa kuat yang khas. Kedua hidangan ini dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang India dan Arab melalui jalur pesisir, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, dan Selat Malaka, yang saat itu sudah banyak dipengaruhi oleh budaya Islam. Seiring waktu, masakan ini mengalami penyesuaian dengan bahan-bahan lokal. Salah satu pengaruhnya penting datang dari kerajaan Mughal di India, yang memiliki sajian bernama korma, dimasak dengan susu atau yogurt. Nah, di Indonesia, bahan tersebut kemudian diganti dengan santan kelapa yang lebih mudah ditemukan dan sesuai dengan selera lokal. Inilah yang akhirnya menjadi ciri khas dari opor ayam yang kita kenal sekarang. Proses asimilasi ini terjadi sejak abad ke-16 bersamaan dengan masuknya para saudagar dari India yang aktif berdagang di sepanjang pesisir Nusantara. Dari sinilah opor ayam perlahan berkembang, menyatu dengan budaya Melayu dan Jawa, dan akhirnya menjadi bagian dari tradisi kuliner yang melekat dengan momen spesial, seperti Hari Raya Idul Fitri. Jadi, opor ayam bukan cuma sekedar hidangan lezat berkuah santan. Lebih dari itu, ia adalah simbol kekayaan sejarah dan budaya Indonesia yang terbentuk dari perpaduan berbagai bangsa di masa lampau. Seiring berjalannya waktu, opor ayam mengalami penyesuaian rasa agar sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Salah satu penyesuaian yang paling mencolok terlihat dari tekstur kuahnya, yang dibuat lebih encer dibandingkan kuah kari dari India atau gulai khas Arab. Opor ayam di Indonesia sendiri hadir dalam dua varian kuah. Kuah kuning yang mendapat pengaruh dari budaya India, dan kuah putih yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa serta Jawa. Proses akulturasi juga dampak dari penyajiannya. Opor ayam yang biasanya disajikan bersama ketupat ternyata punya kesamaan dengan sajian lontong cap gomeh yang berasal dari tradisi kuliner Tionghoa. Semua penyesuaian ini menunjukkan betapa kuliner Indonesia terus berkembang. Opor ayam bukan hanya sekedar makanan, tapi juga simbol dari perpaduan budaya yang hidup dan terus beradaptasi seiringnya zaman. Menariknya, opor ayam juga punya beragam versi di berbagai daerah di Indonesia.
Di setiap daerah punya ciri khas tersendiri yang bikin opor terasa unik, tapi tetap menggugah selera. Di Yogyakarta, opor biasanya disajikan dengan kuah yang lebih kental dan cita rasa yang cenderung manis, selaras dengan karakter masakan Jawa pada umumnya. Sementara itu, di Jawa Barat, opor dikenal dengan rasa yang lebih gurih dan kuah yang agak encer, mengikuti selera masyarakat Sunda yang lebih ringan dan segar. Selain ayam, beberapa daerah juga menambahkan bahan lain seperti telur rebus, tahu, tempe, bahkan kentang sebagai pelengkap. Meskipun tampilannya bisa berbeda-beda, satu hal yang tetap sama, makna budaya yang melekat dalam setiap sajian opor. Opor tetap menjadi simbol kebersamaan, tradisi, dan rasa syukur di tengah keluarga dan perayaan. Tak lengkap rasanya menyantap opor ayam tanpa ketupat di sampingnya. Dua hidangan ini memang sudah jadi pasangan tradisional yang selalu hadir saat Hari Raya Idul Fitri. Tapi, tahukah kamu ketupat bukan sekedar makanan? Dalam budaya Jawa, ketupat sering dimaknai sebagai simbol ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Bentuknya yang rumit melambangkan hati yang bersih setelah melewati proses maaf-maafan. Sementara itu, opor ayam dengan kuahnya yang lembut dan hangat melambangkan kesucian dan kehangatan keluarga. Saat keduanya disajikan bersama, mereka bukan cuma menggugah selera, tapi juga menyampaikan pesan yang dalam tentang memulai kembali dengan hati yang bersih, penuh cinta, dan saling memaafkan. Terus gimana sih opor ayam di zaman modern ini? Seiring berkembangnya zaman, opor ayam juga ikut beradaptasi. Kini kita bisa menemukan opor ayam dalam bentuk frozen food yang praktis dan siap saji, cocok untuk gaya hidup modern yang serba cepat. Nggak cuma itu, muncul juga berbagai versi sehat seperti opor ayam tanpa santan atau yang dibuat lebih rendah lemak agar tetap bisa dinikmati tanpa rasa bersalah. Meskipun tampilannya bisa berubah, satu hal yang tetap dan tidak tergantikan, opor ayam tetap menjadi ikon kuliner tradisional Indonesia. Hidangan ini tetap hadir di momen-momen penting, tetap disukai lintas generasi, dan tetap membawa rasa hangat yang selalu dirindukan. Kita masuk ke slide kesimpulan. Opor ayam bukan hanya soal rasa yang lezat. Lebih dari itu, ia adalah warisan kuliner dan budaya yang kaya makna. Di balik kuah santan yang hangat, tersimpan nilai simbolis spiritual, emosional tentang kesucian, kebersamaan, dan tradisi yang terus diwariskan. Meskipun zaman terus berubah, opor ayam tetap bertahan dari meja makan keluarga hingga versi frozen di supermarket. Kehadirannya tetap memberi rasa yang sama, hangat, akrab, dan penuh makna. Opor ayam bukan sekedar makanan, ia adalah cerita dan identitas kita sebagai bangsa. Opor ayam bukan cuma enak, tapi juga bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Yuk kita lestarikan kuliner tradisional ini bareng-bareng. Masih penasaran gimana cara masaknya? Langsung aja tonton video selanjutnya, resep opor ayam tradisional. Langkah-langkahnya gampang banget dan pastinya bisa kamu coba di rumah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita kuliner Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.